jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan di dalam kita berdoa di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus selama 10 hari ini. Puji nama Tuhan. Marilah kita buka di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Terpujilah namamu, Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita maknai firman Tuhan ini. Kita bersyukur bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah maka Roh Kudus itu yang akan menjadi meterainya. Menjadi meterainya merupakan suatu pengesahan bahwa kita adalah benar-benar milik Allah. Nah, di dalam pengesahan sebagai milik Allah itulah nanti maka kita akan menjadi orang-orang yang berhak akan menerima janji-janji tentang kekekalan itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi kita bukan menjadi orang-orang yang dibiarkan begitu saja, tetapi Roh Kudus yang menjamin di hadapan Allah bahwa kita itu akan benar-benar menjadi tanda miliknya. Nah, Roh Kudus itulah yang akan berkarya di dalam hidup kita, yang akan memimpin di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan mengatakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus tidak diam sampai di situ ketika kita percaya. Nah, di saat kita percaya, maka disitulah kita mulai bekerja, mulai kita hidup sesuai dengan apa yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sampai memperoleh seluruhnya. Itu artinya sampai kita menjadi orang-orang yang taat dan menurut dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus dapat menjadikan Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hidup kita, menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itulah nanti yang akan memimpin segenap hidup kita. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan untuk menjadikan sebagai suatu penebusan, sehingga kita menjadi milik Allah. Ya. Itu menjadi tanda, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, menjadikan tanda yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus itu. Nah, disinilah kita harus percaya dan mengerti betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu membimbing, menyertai, dan mengerjakan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjadi orang-orang yang hidup taat kepada Allah. Nah, tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mampu, kita tidak bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam kitab Mazmur 143 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Firman Tuhan mengajarkan, menegaskan bahwa ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, di dalam hidup kita ini kita harus terus bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan sampai tingkat yang penuh. Ya. Nah, disitulah maka untuk melakukan kehendak Tuhan itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kitab Mazmur mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang kebal terhadap kesalahan. Ya. Untuk itu betapa pentingnya pengaruh pimpinan Roh Kudus itu di dalam hidup kita.
Sebab Roh Kudus itulah nanti yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus itulah akan memimpin kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita ini dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, disinilah maka kita tidak mampu untuk hidup sendirian. Sehingga roh Tuhan, yaitu Roh Kudus itulah nanti yang akan memampukan kita untuk kita hidup dapat menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dikatakan bahwa menuntun aku di tanah yang rata. Ya, menuntun di tanah yang rata itu adalah menuntun hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Bukan berjalan di dalam tanah yang tidak rata, itu artinya berjalan di dalam liku-liku problema. Liku-liku yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi memimpin di tanah yang rata itu adalah memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Nah, disitulah maka Roh Kudus itu yang akan membuat kita, yang akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan selalu menuntun hidup kita di tanah yang rata, yaitu menuntun hidup kita di jalan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat dengan tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu tidak jauh dari kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati sanubari kita. Tergantung kita bagaimana kita ini mau taat enggak dipimpin Roh Kudus, mau taat enggak diingatkan oleh Roh Kudus, mau taat enggak kita ini dituntun oleh Roh Kudus hidup di dalam jalan kebenaran. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan berdoa selama 10 hari. Ini mengajarkan di dalam hidup kita untuk kita belajar taat kepada Tuhan, untuk kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dibiarkan sendirian untuk bekerja di dalam kebenaran. Kita tidak dibiarkan hidup sendirian, tetapi Roh Kudus yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia untuk hidup kita, itulah nanti yang akan memperlengkapi, ya, kata firman Tuhan, kiranya memperlengkapi kamu. Sehingga Roh Kudus itulah yang jelas mampu membuat hidup kita ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Secara manusia memang hidup melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Untuk itu Tuhan sudah tahu seberapa kekuatan manusia itu, seberapa kemampuan manusia itu. Sehingga Allah menurunkan rohnya yang kudus itu untuk memperlengkapi manusia. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 21 ini Roh Kudus tidak hanya memperlengkapi, tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus juga mengerjakan di dalam kita, mengerjakan di dalam hidup kita apa yang berkenan kepadanya. Sebab kita harus dapat menempatkan diri menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Marilah kita menjadi orang-orang yang terus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bersyukur jikalau kita tidak dibiarkan sendirian, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang mampu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mampu melakukan kehendaknya dengan baik. Itu semua bukan oleh karena kekuatan kita. Itu semua bukan oleh karena kepandaian kita. Tetapi Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita hidup terus bersekutu dengan Roh Kudus sebagai penuntun di dalam kebaikan. Ya, sehingga hidup kita itu benar-benar dapat menjadi saksi di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan membaca kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 21. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus menjadi orang-orang yang selalu mengerti akan keadaan. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa menjelang akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan hidup kita. Nah, itulah yang harus kita cermati, itulah yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Sehingga betapa pentingnya hidup kita itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita itu mampu melihat keadaan, sehingga apapun keadaannya, pengejek-pengejek itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, hidupnya itu tidak menuruti Roh Kudus. Ya, hidupnya itu tanpa ada Roh Kudus. Itu tidak menjadi pengaruh di dalam hidup kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan yaitu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ya, membangun diri di atas dasar iman yang paling suci itu berarti bekerja sama dengan Roh Kudus. Menempatkan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menjadi Tuhan yang selalu menyertai kita, selalu memimpin kita, selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, sehingga kita sanggup dan mampu menempatkan diri sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Marilah kita jadikan sebagai penuntun di dalam doa-doa kita selama 10 hari ini, agar hidup kita semakin hari semakin dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.